secara lebih efisien dari rumah. Saya mau memperkenalkan diri dulu, nama saya Citra Nurminingsih. Saat ini saya kesibukannya yaitu mengelola usaha khususnya di industri food and beverage. Selain itu saya juga biasanya mengisi untuk kelas Google, terutama di kelas Gapura Digital dan Womanville Solo. Di sela-sela kesibukan saya tersebut, saya ikut beraktivitas ya dan juga mengisi waktu menjadi blogger, mengisi tulisan-tulisan di blog pribadi saya dan juga beberapa blog yang lain. Nah, itu dia tadi perkenalan singkat saya. Saya kembalikan lagi ke Kak Ros. Oke, terima kasih Mbak Citra atas perkenalan dirinya. Nah, ada satu lagi fasilitator yang akan bersama kita, yaitu Kak Desti. Kak Desti bisa bergabung bersama kami? Nah, silahkan perkenalkan diri. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Kak Ros, Kak Citra. Apa kabar Solo? Kak Desti. Halo Mbak Desti. Sehat-sehat ya? Ya. Alhamdulillah. Ya, oke. Selamat datang, selamat pagi teman-teman di seluruh Indonesia yang sudah hadir di channel kita di YouTube Live. Perkenalkan, nama saya Desti Dwianasari. Teman-teman bisa kok cek di jejak digital saya via Google Search ya, Desti Dwianasari. Oke. Kebetulan saya bergabung di Gapura Digital sejak 2017 di Kota Semarang, dan di sela-sela itu ya saya memegang bisnis di bidang IT. Kebetulan saya bergerak di digital marketing dan website ya. Kemudian saya juga CEO dari belajar komputer atau pelatihan komputer, dan di sela-sela itu juga menyempatkan diri untuk menjadi dosen tamu di beberapa universitas di Semarang. Ya, oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Kak Ros, Kak Citra, nanti kita akan sama-sama berbagi pengalaman buat teman-teman di seluruh Indonesia yang live hari ini. Oke, setuju? Ya, oke. Silakan Kak Ros, kembalikan. Terima kasih Mbak Desti, Mbak Citra atas perkenalannya. Nah, keren-keren sekali ya dua fasilitator kita yang akan menemani kita hari ini. Nah, mungkin kita akan langsung masuk ke materi, yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk mengelola tim dan bisnis secara efisien dari rumah. Nah, akan dibawakan oleh Kak Citra terlebih dahulu. Terima kasih. Silakan Kak Citra. Oke, terima kasih Kak Ros yang ada di Solo juga nih. Cuman kita jaraknya agak beberapa kilometer ya berjauhan. Nah, enaknya nih teman-teman ketika saya dan juga Kak Ros dan juga Mbak Desti memanfaatkan produk-produk digital dan platform digital ternyata sangat membantu untuk bekerja bersama, bahkan sangat membantu ketika kami bertiga mau sharing ya tentang wawasan kami, sehingga meskipun jaraknya jauh, tetapi menggunakan platform digital, terutama platform dari Google ini malah semakin memudahkan. Nah, pagi hari ini kami berdua ya dengan saya dan Mbak Desti akan membagi bagaimana caranya mengelola tim dan juga bisnisnya teman-teman secara efisien dari rumah, memanfaatkan beberapa platform digital yang sangat lekat dan cocok sekali digunakan untuk UMKM. Nah, agenda pada pagi hari ini kita akan bahas yang pertama, bagaimana sih sebenarnya cara untuk meningkatkan kolaborasi secara efektif dengan produk G Suite. Mungkin teman-teman yang ada di seluruh Indonesia sebenarnya sudah pernah menggunakan, tetapi agak bingung atau belum familiar dengan yang namanya G Suite. Nanti kita akan bahas satu persatu. Kemudian yang kedua yaitu nanti akan kami sampaikan juga bagaimana menggunakan dan mengelola yang namanya produk G Suite ini sehingga komunikasi kita dengan tim maupun dengan klien atau partner kerja bisa lebih efisien. Dan yang paling penting, di sela-sela kita bekerja tentu saja kita perlu mengasah pengetahuan, dan pengetahuan itu sekarang nggak harus kita tatap muka ya untuk saling berbagi, tetapi kita bisa belajar dengan belajar keterampilan usaha, belajar keterampilan bisnis itu melalui portal belajar online. Nah, 3 agenda ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini kurang lebih selama 1,5 jam. Tapi sebelum kita masuk ke materi utama nih, saya pengen tahu nih sebenarnya teman-teman, ketika saat ini menggunakan platform online, sebenarnya teman-teman itu sudah sering menggunakannya untuk usaha atau untuk mengelola bisnis dari rumah itu yang digunakan platform apa? Misalkan apakah WhatsApp, apakah Instagram, Facebook, Line, atau yang lain sebagainya. Jadi silakan aja ya dikasihkan atau diberikan jawabannya teman-teman yang sering digunakan di kolom live chat. Nah, sambil menunggu,
pengen banget nih tahu dari Mbak Ros. Nah, biasanya Mbak Ros kalau pakai platform online tuh pakai yang mana aja? Kalau aku lebih ke Instagram sih Mbak, mau belanja atau jualan, soalnya di sana tuh banyak banget yang bisa nge-review kan. Jadi kita bisa ngelihat nih teman-teman, oh komennya bagus nih, followersnya banyak, baru beli gitu. Heeh. Oke, berarti kan kalau misalkan pakai Instagram karena ini ya apa look-nya bagus, visualnya bagus, dan mungkin ada hubungannya dengan target market ya teman-teman. Jadi memang kalau kita itu yang namanya usaha, kita harus pinter-pinter nih menggunakan platform digital seperti apa. Nah, ditambah lagi ya saat ini karena kita masih dalam masa pandemi dan kabarnya itu kan sekarang yang terpapar COVID itu semakin banyak. Nah, kita harus lebih hati-hati nih teman-teman. Mungkin di luaran itu orang udah mulai berani untuk bertemu, tetapi malah dampaknya itu juga nggak bagus. Makanya saya dan juga beberapa rekan-rekan, mungkin termasuk Mbak Ros sama Mbak Desti, sekarang sudah benar-benar harus menjaga diri. Makanya ketika bekerja kita gunakan yang namanya platform digital dan kita gunakan beberapa produk G Suite yang khusus untuk berkolaborasi bersama tim. Nah, kalau Mbak Desti pasti kan sudah menggunakan platform digital untuk ini ya Mbak ya, untuk kolaborasi ya dari G Suite. Oh, betul, pastinya. Oke, nah G Suite ini ya teman-teman sebenarnya adalah aplikasi terintegrasi dari Google yang dapat membantu teman-teman itu untuk berkolaborasi dan berkomunikasi dengan baik bersama tim meskipun jaraknya tidak berdekatan, meskipun tidak bertemu. Jadi ketika ada project atau ada pekerjaan dan posisinya sekarang berjauhan, proyek-proyek tersebut masih bisa dikerjakan dan masih bisa diselesaikan sesuai dengan target atau deadline yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk membahas tentang G Suite pada pagi hari ini, kami memang fokus di dua item ya, atau ibaratnya dua produk besar, yaitu untuk kolaborasi dan komunikasi, karena sangat familiar dan sangat berguna untuk bisnis kita. Nah, yang pertama yaitu produk-produk G Suite yang nanti digunakan untuk kolaborasi efektif dengan tim atau dengan partner kerja kita. Nah, untuk modul pertama ini akan disampaikan oleh Mbak Desti. Nah, silakan Mbak Desti. Ya, oke, terima kasih Kak Citra. Ya, alhamdulillah hari ini kita akan coba berbagi pengalaman ya teman-teman di sini tentang G Suite ya. Teman-teman ada yang belum pernah dengar G Suite itu apa? Nah, mungkin teman-teman di sini yang baru pertama kali dengar G Suite apa ya, bisa dong share di kolom komentar ya. Saya belum tahu nih G Suite apa. Nah, harus dan kudu menyimak ya ilmu-ilmu yang nanti yang kita share ya berdasarkan pengalaman dan yang ada di slide ya, silahkan disimak dengan baik-baik. Nah, teman-teman di sini ya, seperti kita tahu tadi sudah dijelaskan sedikit sama Kak Citra ya, apa itu G Suite? Ya, aplikasi terintegrasi dari Google yang dapat membantu memudahkan kolaborasi dan komunikasi bisnis kita. Nah, usaha Anda atau bisnis Anda ini pasti tentunya butuh yang namanya digital aplikasi ya, apalagi saat sekarang ini ya, saat pandemi atau COVID ini teman-teman lebih banyak bekerja dari rumah ya, atau mungkin tetap ke kantor tapi social distancing gitu ya. Nah, kita akan lihat ya bagaimana kolaborasi efektif dengan produk-produk dari G Suite ini. Oke, kita lihat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, kita akan fokus dulu di modul yang kolaborasi. Nah, teman-teman di situ bisa lihat ikon-ikon yang familiar kita gunakan. Atau mungkin teman-teman di sini sudah mendownload di gadget masing-masing atau sudah menggunakan di PC masing-masing dengan aplikasi-aplikasi yang ada di ikon depan Anda ini ya. Nah, Anda bisa lihat itu ya, kolaborasi berbagai produk G Suite dapat membantu Anda ya untuk kolaborasi aktif tim Anda dimanapun, kapanpun, ya dengan menggunakan gadget manapun. Nah, itu bisa dilihat ya di bagian bawah itu, ya ada ikon-ikon tertentu ya. Nanti kita akan bahas ya, kita kupas satu persatu nih. Nah, berdasarkan pengalaman saya ataupun pengalaman Kak Citra dan Kak Rose ya, atau pengalaman teman-teman yang sudah menggunakan G Suite ya, boleh kok di-share-share di komen ya. Nanti teman-teman silahkan apa sih pengalamannya gitu ya. Oke. Nah,
kita tahu dulu kenapa kita menggunakan produk dari G Suite ini sebagai sarana kolaborasi ya. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa G Suite ini merupakan salah satu tempat penyimpanan file ya, cara online dan offline ya. Kemudian tentunya pasti mudah digunakan ya, karena kita cukup buka, kemudian kita klik, kita isi ya, kita ketik ya, kemudian kita mudah untuk men-share ya, dan itu terjadinya kolaborasi tim yang baik ya. Kita bekerja dari rumah ya, kemudian kita cukup share link yang sudah kita buat ya, entah itu secara publik maupun secara private ya, antar tim saja itu bisa sekali. Nah, ini alasan utama Anda menggunakan G Suite kolaborasi ya. Oke teman-teman. Nah, siap untuk modul yang lebih detail lagi? Nah, oke, duduk yang baik ya. Silakan teman-teman simak. Kita cek dulu dari Google Drive, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika teman-teman ini menggunakan produk Gmail, ya, Anda menggunakan otomatis Anda memiliki Google Drive di situ. Dan tahukah teman-teman bahwa Anda itu memiliki free penyimpanan data itu sebanyak 15 giga. Ya, siapa yang baru tahu nih hari ini? Ya, 15 giga itu gratis atau free bisa Anda gunakan sebagai akses file secara online ya. Anda simpan di Google Drive, Anda backup di Google Drive ya. Itu bisa Anda gunakan dan akses ya dari manapun ya. Anda gunakan via PC, Anda akses via gadget ya. Itu sangat mudah sekali. Ya, jadi Anda nggak perlu lagi menggunakan apa ya istilahnya ya, flash disk ya. Ya, jadi hardware itu sudah bisa kita tinggalkan ya, dan aman dari antivirus. Yang pasti koneksinya harus ada ya. Nah, pastinya ya sekarang teman-teman pasti kuotanya banyak-banyak ya. Nah, dari Google Drive ini ya, jadi Anda bisa menyimpan, mengakses dan membagikan data Anda secara mudah di mana saja, kapan saja pastinya. Oke. Kita lanjut teman-teman. Ya, paham ya Google Drive ya teman-teman. Siapa yang nggak tahu Google Drive ini? Coba share dulu di komen ya. Oke. Nah, teman-teman UKM, nah teman-teman bisnis di sini ya juga bisa menggunakan Google Doc ya. Tentunya tim-tim dari kami Gapura Digital dan Women Wheel itu juga menggunakan fasilitas dari G Suite ini, salah satunya adalah Google Doc. Nah, Google Doc ini membantu Anda untuk mengolah dan memformat teks, paragraf ya dengan mudah. Nah, di sini pun Anda bisa mengetik ya, contohnya Anda sedang ingin membuat artikel yang Anda ingin posting ya. Anda mau posting di sosial media, Anda mau posting di blog ya. Anda bisa ketik dulu via Google Doc. Oh, kok baru kepikiran ya? Nah, ya. Nah, baru ini ya. Anda bisa mengetikkan dulu ya format atau konsepnya via Google Doc ya. Kemudian Anda pun bisa menggunakan jenis-jenis font yang ada di Google ya. Kemudian Anda pun bisa tandai mana yang sudah direvisi, mana yang belum. Oh, bisa ya? Iya, bisa. Dan satu lagi yang paling enak di Google Doc ini ya, kalau menurut saya nih ya, saya malas ngetik gitu ya. Saya mau ngetik tapi malas ngetik loh. Gimana itu ya? Nah, di sini ada fasilitas tab ya. Jadi kita cukup bicara ya. Kemudian si Google Doc ini menuliskan sesuatu dan bisa dipilih sesuai dengan bahasa kita. Contoh Anda mau menggunakan Inggris, dialokasikan ke bahasa Inggris. Anda ingin menggunakan bahasa Indonesia, maka Anda bisa mengalokasikan di bahasa Indonesia. Anda cukup bilang saja selamat pagi gitu ya, Assalamualaikum. Maka nanti si Google Doc ini menuliskan sendiri apa yang Anda katakan. Wow, keren kan? Oh, belum pernah coba? Ayo dicoba ya. Oke, coba kita tanya dulu nih, Mbak Citra, ya Kak Citra sebagai pebisnis juga, apakah menggunakan Google Doc ini sebagai sarana untuk bisnisnya atau bagaimana? Oke, kita tanya Kak Citra ya. Oke, Kak Citra, Google Doc sendiri kalau dalam bisnis Anda ini digunakan untuk apa saja biasanya? Oh ya, nah kalau Mbak Desti, kalau biasanya saya menggunakan Google Docs ini tentu saja untuk menulis ya. Jadi sesuai dengan
karakteristiknya di sana saya bisa ketik berbagai macam, mulai dari surat perjanjian. Kemudian karena saya usahanya itu sangat memanfaatkan platform digital, jadi saya gunakan website. Ketika misalkan mau ngetik artikel dulu nih, mau ngetik artikel, daripada saya harus pakai platform yang lain, saya mending di Google Docs aja sekarang, karena enaknya kalau pakai Google Docs itu tersimpan secara otomatis. Jadi nggak perlu lagi nyari-nyari tombol save, tetapi ketika misalkan kita ngetik satu kata, kemudian beberapa detik kemudian kita nggak ada ngetik, nggak perlu buru-buru nyari tombol save karena takut tulisannya hilang. Kalau di Google Docs ini tersimpan otomatis. Kemudian saya biasanya bikin misalkan karena saya di food and beverage, misalkan saya lagi menulis ide tentang menu atau segala macam, saya milih nyimpannya di Google Docs ini. Karena enak nih Mbak Desti, karena bisa di share nanti ke tim saya. Misalkan saya lagi butuh untuk apa mereka cek atau mereka harus yang memposting, saya tinggal share saja dan ini kalau digunakan sangat aman banget gitu. Itu pengalaman saya, Mbak Desti. Oke, terima kasih Kak Citra. Kalau Kak Ros sendiri nih, kalau Google Docs sendiri pernah digunakan untuk apa atau sering digunakan untuk apa nih Kak Ros? Kalau saya setiap hari harus komunikasi sama tim, apalagi se-Indonesia ini kan ada dari kota A, B, C. Nah, itu banyak sekali. Jadi kita emang harus pakai itu sih, Mbak, Google Docs untuk bikin-bikin undangan untuk ke teman-teman semuanya yang mengikuti seperti ini. Oke, mantap kan teman-teman. Jadi silahkan teman-teman ini ya gunakan G Suite yang salah satunya adalah Google Doc. Dan tenang teman-teman, ini nggak perlu acara save ya. Oke, jadi ini sudah auto save. Jadi kalau tiba-tiba listrik mati, dia akan otomatis ke save ya, asalkan koneksi nggak mati. Nah, koneksi mati pun dia juga auto save teman-teman. Aman sekali ya. Nah, oke, jadi teman-teman bisa gunakan Google Doc ini ya, salah satunya tadi ya yang sharing-sharing pengalaman kita adalah bisa untuk membuat artikel ya, kemudian proposal atau konsep-konsep tertentu. Oke, kita lanjut ya ke modul berikutnya ya. Nah, ada Google Sheet. Nah, Google Sheet sendiri teman-teman ya adalah membantu Anda untuk mengolah dan mempercantik data Anda ya dengan bagan atau grafik yang menarik. Dan di sini tentunya di Google Sheet ada formula terpadu untuk mengolah datanya. Jadi teman-teman UKM yang bingung nih mau menulis atau meletakkan data keluar dan pembelian, data belanja atau gaji karyawan, itu Anda bisa gunakan Google Sheet. Baru kepikiran juga, waduh ya. Jadi teman-teman di sini bisa menggunakan Google Sheet ya, tinggal dicatat di situ ya, hari apa, pengeluarannya bagaimana, belanjanya apa aja, totalnya berapa ya. Bisa menggunakan Google Sheet ini untuk mencatat data-data tersebut. Kalau pengalaman saya sendiri ya, yang bergerak di bidang sosial media manajemen, biasanya saya menggunakan Google Sheet ini untuk kalender konten manajemen. Pernah dengar kan? Nah, konten manajemen yaitu dalam sebulan atau 30 hari, teman-teman gunakan saja ya di Google Sheet 1 sampai 30, kemudian di situ hari ini uploadnya apa, gambarnya mana, captionnya apa, hashtagnya apa gitu ya contohnya. Kemudian besok ya gambarnya dan lain sebagainya, dan dalam 30 hari saya bikin plan-nya dulu di Google Sheet. Nah, ketika saya bikin di rumah, kemudian saya kebetulan ada di jalan, saya tinggal buka Google Sheet dari gadget, ya. Kemudian saya tinggal copy paste dan saya tinggal send gambar-gambar tersebut untuk saya posting atau saya upload. Mudah kan? Jadi saya nggak perlu tenteng-tenteng laptop saya ya kemana-mana, saya bisa buka dari gadget, kemudian saya operasikan dari situ. Dan ketika Anda punya tim ya, contohnya Anda sebagai CEO atau founder ya, Anda bikin itu ya konsepnya, Anda bisa share di bagian tim desain atau Anda bisa share di bagian tim content writer untuk kolaborasi menulis di hal-hal yang mereka sesuai dengan konsepnya ya. Jadi Google Sheet ini bisa Anda share linknya secara private tim Anda atau publik ya. Nah, kalau tadi Anda butuhkan untuk tim, maka Anda bisa share link-link tersebut
untuk tim Anda dan mereka bisa edit. Dan yang mengedit hal-hal tersebut itu ketahuan si A, si B, si C, revisinya apa A dan B dan C seperti itu bisa ketahuan semua ya di history ya. Nah, di sini ya Google Sheet bagi teman-teman UKM bisa Anda pakai ya untuk laporan bulanan ya, untuk mempersiapkan gaji bulanan mungkin ya. Nah, atau pelaporan untuk investasi berikutnya dan lain sebagainya ya. Sangat mudah sekali digunakan dan formulanya ada dan lengkap di situ ya. Oke. Oke, Google Sheet teman-teman paham ya? Nah, oke. Teman-teman mungkin sebelum saya lanjutkan nih di modul berikutnya ya, teman-teman yang mau bertanya tolong ditambahkan hashtag tanya di bagian komentar. Jadi nanti kita filter, kita lihat siapa yang bertanya. Ya, jangan langsung asal ngetik ini gitu ya, kita nggak tahu ya. Jadi teman-teman silahkan hashtag tanya atau hashtag saya tanya, kemudian silahkan tulis pertanyaan yang ingin penasaran Anda tanyakan kepada kami dan insya Allah kita akan bantu menjelaskan ya. Setelah sesi selesai modul di sesi Q&A nanti kita akan berusaha untuk menjawabnya. Oke, teman-teman gitu ya. Hashtag tanya gitu ya. Oke, kita lanjutkan di modul berikutnya. Wah, ini nih powerful sekali teman-teman. Jadi teman-teman pasti tidak asing lagi dengan yang namanya Google Form ya. Salah satu aplikasi G Suite yaitu Google Form ini sudah teman-teman gunakan saat mendaftar ya untuk mengikuti kelas Gapura Digital atau kelas Womanville. Ya atau ya kan? Nah, Google Form ini teman-teman cukup mudah ya membuatnya ya. Ketika teman-teman dihadapkan untuk membuat survei ya atau membuat form request atau form pemesanan itu bingung pakai apa ya, kalau pakai fotokopian kan aduh ribet gitu ya, apalagi kan kita work from home, bagaimana ini? Nah, teman-teman cukup mudah ya, di situ teman-teman bisa buka template dari Google Form atau Anda bisa sesuaikan atau create baru sesuaikan dengan isi-isian yang ingin Anda tampilkan untuk calon pelanggan atau calon klien teman-teman. Ya, di Google Form ini ketika sudah jadi ya Anda bisa masukkan cover di atasnya, Anda bisa pilih fontnya, kemudian di situ bisa sebagai upload. Jadi contohnya form konfirmasi sudah bayar atau belum gitu ya. Nah, teman-teman cukup pilih nanti ada field gambar ditempelkan di situ. Nanti ketika nanti si klien itu membaca, maka mereka akan upload gambar dan itu tersedia ya ukuran 1 giga ya dan ada batasnya di situ. Ya, jadi teman-teman di situ gunakan 15 giga free yang bisa Anda gunakan yang tadi ya Google Drive tadi ya bisa Anda gunakan. Nah, di Google Form ini ya teman-teman bisa juga menerima kopian ya, pelanggan juga menerima kopian apa yang sudah mereka isi atau mereka ketik. Oh, keren ya. Jadi teman-teman yang belum kepikiran ya membuat sebuah form dengan mudah dan gratis ya bisa menggunakan salah satunya adalah Google Form. Nah, di sini teman-teman ya sama ya, linknya bisa Anda sharing secara private dan secara publik. Dan tentunya tim Anda bisa mengakses atau mengedit ya sesuai dengan kebutuhan. Oh, ini kurang ini, oh ini ditambahkan ini, oh ini dihilangkan saja, seperti itu ya. Nah, coba kalau semuanya kita lihat di Google Form ini ya, tim kita ya dari Womanville, dari Kak Ros, juga Kak Citra ya, di Google Form ini saya ingin tahu nih, kalau saya mau kepo nih sama Kak Citra nih, ya biasanya Google Form ini Kak Citra gunakan untuk apa di bisnis F&B-nya atau mungkin blogernya tadi, silakan Kak. Nah, kalau saya Mbak Desi biasanya saya memanfaatkan Google Form ini untuk mengetahui pendapatnya dari customer-customer saya yang sudah pernah membeli. Jadi biasanya kan saya simpan tuh data-data base, misalkan nomor telepon, terus email dari customer pakai Google Sheet kan Kak. Nah, pakai Google Sheet tadi kemudian ketika saya pengen tahu pendapat mereka tentang produk saya, kemudian harapan mereka. Jadi ibaratnya saya melakukan riset pasar ya atau survei pasar itu, saya gunakan Google Form. Saya bikin pertanyaan-pertanyaan terkait produk, kemudian harapan mereka, dan saya ingin menanyakan layanan apa saja nih yang mereka harapkan di usaha yang saat ini mereka jalankan.
Nah, enaknya tuh ketika pakai Google Form ini kan terkoneksi sama yang namanya Google Sheet tadi. Maka dari itu, saya bisa tahu persentase dari jawaban-jawaban mereka secara langsung gitu. Kan di situ kan ada respon result ya, atau hasil dari jawaban. Nah, itu bagan-bagannya itu sangat bermanfaat untuk menganalisa dari jawaban sehingga saya bisa langsung membuat keputusan. Nah, itu kalau pengalaman saya sih dari saya Mbak Desti. Oke, mungkin Kak Ros bisa ngasih sedikit sharing Google Form ini pasti sudah sering banget ya Kak ya. Kalau dari tim Bu Mumin dan Gapura Digital. Coba share pengalamannya Kak Ros. Iya, kalau kita pakai Google Form buat mendata teman-teman sih di awal pendaftaran untuk mau ikut kelas ini ya kan. Datanya namanya siapa, mau terus kita tanya emailnya apa, nomor handphonenya siapa. Jadi semuanya kita data buat dimasukkan ke peserta Women Meal gitu. Oke, teman-teman sudah dengar kan pengalaman dari Kak Ros sama Kak Citra. Oke, kita next ya teman-teman ya. Masuk ke modul Google Slide. Nah, siapa yang sering menggunakan modul Google Slide? Saya, ya saya memang. Ya, kalau saya sendiri ya dari Google Slide ini pengalaman saya adalah untuk membuat company profile teman-teman, atau membuat materi atau modul pelatihan saya. Ya, jadi ketika saya nanti datang di pertemuan ya atau lokasi pelatihan, saya nggak perlu membawa laptop atau tidak perlu membawa flash disk. Saya cukup bilang di sini ada koneksi internet atau bisa menggunakan koneksi internet, saya cukup buka ya, kemudian saya tinggal presentasi di depan pelatihan ya atau presentasi di depan klien ya. Jadi Google Slide ini bisa teman-teman gunakan juga ya untuk membuat company profile ya. Kalau buat produk gimana galeri produk? Boleh ya. Anda bisa gunakan Google Slide ini untuk menampilkan produknya teman-teman di sini ya. Contoh slide 1 pengenalan gitu ya. Pengenalan produk Anda ya, bisa menghubungi di mana. Kemudian slide berikutnya teman-teman tinggal masukkan produk-produk teman-teman tadi ya. Jadi teman-teman nggak perlu spam-spam gambar lagi ya. Teman-teman cukup fokus ya, masukkan semua gambar di Google Slide, kemudian teman-teman create di situ ya, kasih animasi, kasih background, kasih teks yang bagus ya, kasih link yang bisa dihubungin ya. Kemudian di situ teman-teman share ya hasil dari Google Slide Anda tadi secara publik ya. Nah, nanti para calon klien atau calon pelanggan Anda cukup klik linknya yang mengarah ke company profile online Anda tadi, yaitu Google Slide. Tuh, udah sekali ya teman-teman, baru kepikiran juga, waduh, harus mulai dipraktikkan nih. Ya, jadi teman-teman Google Slide ini juga biasanya salah satu ya, saya juga menggunakan Google Slide ini untuk mendesain. Loh, bisa ya? Oh, teman-teman, Google Slide ini bisa Anda custom. Jadi ukuran layoutnya ini bisa Anda custom, teman-teman. Di sini dia bisa berukuran berapapun ya. Contohnya kita menggunakan banner untuk sosial media. Kita atur aja sesuai dengan ukuran tersebut, kemudian kita desain di situ, kemudian sudah jadi kita bisa publish web atau kita bisa download sebagai gambar JPG atau PNG. Wah, baru kepikiran lagi ya. Oke, ya teman-teman, ini seru sekali teman-teman. Kita akan coba cek ya, apakah di produk berikutnya di G Suite ini ya, tadi kita sudah masuk di kolaborasi ya, kita akan next di produk G Suite yang komunikasi. Teman-teman tetap stay tune, kita akan dengar pengalaman Kak Citra untuk men-share tentang G Suite untuk komunikasi. Oke, silakan Kak Citra. Oke, terima kasih Mbak Desti dari Semarang. Kalau tadi sudah dibahas ya tentang produk-produk G Suite untuk
Oke, Sepertinya Mbak Kak Citra Citra, mengalami kendala ini, Mbak sepertinya mau Desti. koneksi nih. Ya, oke, nggak apa-apa. Sambil kita menunggu Kak Citra masuk lagi ya, teman-teman. Kita akan coba lanjutkan ini. Oke, ya teman-teman. Mohon maaf, saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Kita akan masuk ke produk G Suite untuk komunikasi yang lebih efisien. Nah, teman-teman coba dicek di bagian sebelah kanan itu ya, komunikasi. Produk G Suite dapat membantu Anda tetap terhubung dengan tim maupun kolega Anda. Nah, teman-teman kita cek di modul pertama ya. Kita lihat apa alasan kita ya menggunakan G Suite di bagian komunikasi ya. Yang pertama pasti mendukung kolaborasi ya, karena bisa Anda lakukan bersama tim ya, personal 2 orang atau bersama tim sekaligus ya. Kemudian terhubung dengan Gmail. Teman-teman, siapa yang belum punya Gmail ini ya, coba cek ya. Kita ingin tahu nih. Nah, tentunya bebas biaya atau gratis ya. Kita lihat teman-teman, yang pertama nih ada Gmail. Pastinya ya, karena Google Drive pun Anda loginnya harus menggunakan akun Gmail, betul. Nah, Gmail ini teman-teman ya, Anda bisa berkoordinasi dengan tim maupun klien dengan secara mudah dan cepat melalui email ya. Kemudian pastinya bisa diakses di beberapa gadget ya, ponsel, tablet, laptop, semuanya ya, dengan gadget manapun bisa Anda gunakan. Dan pastinya teman-teman, untuk bisnis Anda ya atau untuk usaha Anda, pastikan akunnya akun profesional. Gimana itu akun profesional? Akun profesional ini adalah sesuai dengan nama Anda atau nama bisnis Anda ya. Contohnya bisnis saya ya, saya menggunakan akun profesional Desti 2 Ide seperti itu ya. Jadi jangan sampai nanti saya menggunakan akun email Desti sayang kamu banget gitu ya. Ya enggak banget ya, Kak Ros ya. Jadi Anda harus menggunakan akun profesional untuk menggunakan akun Gmail Anda. Nah, di situ nanti Anda cukup menggunakan akun Gmail yang profesional tadi untuk share-share ya. Anda tadi sudah melengkapi hasil survei tadi, request dari klien, request dari pelanggan. Kemudian Anda bisa melakukan feedback atau membalas pesan via Gmail gitu ya. Oke. Nah, kemudian Google Calendar. Nah, di Google Calendar ini ya teman-teman sangat powerful sekali untuk berbagai macam pencatatan ya. Jadi di situ kita bisa memantau ya, mengkoordinasi jadwal, kemudian serta tim Anda ya. Jadi kalau kita sudah menggunakan Gmail 1 tadi, Anda bisa akses menggunakan G Suite yang kolaborasi dan G Suite yang komunikasi ya. Dan di modul Google Calendar ini biasanya kalau saya sendiri itu saya setting untuk reminder ya. Kemudian selain reminder saya mencatat ya. Contohnya besok hari Minggu ada pelatihan, saya cukup buka, kemudian create ya reminder 12 jam sebelumnya atau 1 hari sebelumnya di reminder via Google Calendar. Dan Google Calendar ini biasanya tersinkronisasi sama kontak-kontak yang ada di handphone kita ya. Di situ biasanya akan terlihat kapan birthday-nya ya, kapan ulang tahunnya, kemudian mungkin ada hari-hari nasional, hari-hari besar keagamaan, biasanya sudah tercatat di Google Calendar ya di situ. Dan kemudian di Google Calendar itu biasanya kita bisa create ya. Contohnya saya mau ada acara pertemuan di rumah gitu ya. Nah, saya bisa create, kemudian saya kumpulkan siapa yang mau saya undang, saya minta emailnya, saya bisa share link dari Google Calendar itu untuk mereka reminder apakah mereka bisa hadir, ya, tidak hadir atau mungkin hadir. Ya, jadi ada 3 opsi ya. Anda bisa pilih bisa hadir, tidak, dan mungkin hadir. Ya, jadi ada pilihan ketika yang hadir 10 orang, berarti kurang lebih saya bisa mempersiapkan kuota 10 orang seperti itu. Dan di Google Calendar sendiri Anda bisa memasukkan lokasi ya. Lokasi yang ada contohnya di jalan Pemuda gitu ya, atau di jalan Kota Lama Semarang. Nah, itu bisa di set lokasinya ya. Dan di situ Anda bisa menggunakan berbagai macam warna yang bisa membedakan. Contoh
untuk reminder warna biru ya, untuk pertemuan warna merah ya, untuk meeting warna hijau dan seperti itu. Anda bisa menggunakan hal-hal tersebut dengan mudah. Nah, kita lihat, oke nih Kak Citra, oh halo, sudah datang ya. Oke, Kak Citra, mungkin di Google Calendar ini di bisnis Anda gunakan sesering apa nih? Bisa di-share pengalamannya? Nah, kalau saya nih Mbak Desti, biasanya saya memang hampir sama ya, seperti yang sudah di-share Mbak Desti. Saya itu kadang-kadang kan lupa, makanya ketika ada hal-hal penting, saya langsung set jadwal-jadwalnya di Google Calendar. Kemudian nih teman-teman ya, kalau pakai Google Calendar bisa juga kan sudah terhubung dengan Gmail, kemudian dengan Hangout atau dengan Google Meet. Nah, nanti akan saya jelaskan. Nah, teman-teman nanti bisa meng-create berbagai macam jadwal-jadwal meeting itu tadi, kemudian kunjungan ke lapangan atau undangan untuk diskusi internal. Dan yang paling penting lagi kalau kita pakai Google Calendar itu bisa dimanfaatkan untuk memfollow up pekerjaan. Jadi ibaratnya kan kita sudah bekerja sama dengan tim kita, terus sudah bekerja sama menggunakan produk G Suite yang untuk kolaborasi. Nah, pas sudah di tanggal-tanggal deadline, manfaatkan nih kalendernya untuk follow up pekerjaan ke tim kita atau juga memfollow up invoice yang sudah kita kirimkan lewat email. Jadi kan misalkan ya ada transaksi, kemudian kita sudah kirim invoice atau penagihan. Oh, misalkan ada yang sudah melakukan transaksi jual beli sampai sekian juta, sudah kita sudah kita kirim invoice-nya lewat email. Kemudian kita kasihkan tanggal jatuh tempo, misalkan kita kasih jatuh tempo untuk 1 bulan atau misalkan 15 hari. Kalau sudah mendekati tanggal jatuh tempo atau mungkin mereka terlambat, silahkan nanti bisa nih di-set untuk tanggal jatuh temponya di Google Calendar. Jadi bisa kita follow up lagi ke klien-klien atau ke customer kita. Nah, itu tadi kalau fungsi dari Google Calendar ya teman-teman ya. Jadi tadi Mbak Desi sudah membantu saya untuk menjelaskan tentang Gmail dan juga Google Calendar. Nah, saatnya sekarang saya balik lagi menjelaskan atau melanjutkan untuk modul yaitu tentang Google Meet. Nah, kalau teman-teman nih ya biasanya pakai Google Meet itu kan biasanya mungkin pakai video call untuk tatap muka atau ketika meeting offline itu kan harus bertemu bareng-bareng di suatu tempat. Tetapi karena sekarang kita basicnya di platform online, maka kita gunakan Google Meet ini untuk berkolaborasi dengan tim. Kemudian kita bisa berkomunikasi secara aktif, membahas berbagai macam proyek atau pekerjaan yang teman-teman kerjakan. Nah, di Google Meet ini teman-teman, ini sebenarnya kalau teman-teman praktekkan ya nanti itu sebenarnya seperti pesan singkat lewat video call, hampir sama seperti video call di sana. Dan di sana tuh kita bisa melakukan kolaborasi dalam pengelolaan usaha atau pengelolaan bisnis dan bisa kita melakukan meeting bersama atau conference. Nah, conference ini atau meetingnya itu sampai tanggal 30 September 2020 kita bisa mengundang 250 peserta sekaligus secara gratis ya. Ya, benar banget Mbak Desti. Jadi ini sangat bermanfaat banget untuk kita nih teman-teman ya yang misalkan karena ini lagi pandemi COVID, kemudian kita harus ada ide-ide terbaru nih. Mungkin mau launching produk, kalau biasanya launching produknya itu harus via offline, kita mungkin bisa ganti nih launching produknya bisa lewat virtual atau lewat online dengan yang namanya Google Meet ini tadi. Nah, jangan khawatir teman-teman, Google Meet ini bisa diakses lewat mobile, pakai handphone, pakai tablet, maupun kita bisa akses lewat desktop. Jadi kalau misalkan teman-teman nih menggunakan Google Meet, aplikasi ini nanti juga akan berbentuk seperti link. Kita bisa bikin akunnya, kemudian kita bisa share. Kita bisa share ke orang-orang yang kita tuju, yang email-emailnya sudah kita kumpulkan. Nah, dari sana kita manfaatin lagi, karena kan produk komunikasi dari Google ini itu juga terintegrasi. Ketika sudah bikin Google Meet, kemudian sudah bikin linknya, nah nanti kita bisa share ke orang-orang atau yang sudah kita dapat datanya sesuai email, kita konekkan lagi dengan Google Calendar mau meetingnya itu tanggal berapa, jam berapa, itu kita bisa setting atau kita bisa atur. Nah, dari sana juga misalkan kita sudah undang 30 orang atau 50 orang untuk mengikuti Google Meet. Kita bisa tahu siapa saja yang nanti itu
yes, menyatakan yes untuk mengikuti conference-nya atau meeting-nya, dan berapa orang yang tidak bisa mengikuti. Nah, itu enaknya di Google Meet seperti itu. Nah, satu lagi ketika menggunakan Google Meet ternyata juga bisa digunakan untuk berbagi layar, untuk menyajikan dokumen, spreadsheet, atau presentasi. Jadi kalau tadi Mbak Desti sudah menceritakan, sudah menjelaskan tentang fungsi Google Slide nih, teman-teman, jangan khawatir, presentasinya itu nggak juga harus secara offline ketemu orang. Presentasinya bisa lewat Google Meet ini tadi, tinggal di-share saja nanti bahan presentasinya yang sudah dibuat di Google Slide, kemudian nanti tampilannya hampir sama ketika mengikuti YouTube live streaming ini. Dan orang-orang yang mengikuti meeting bisa saling istilahnya menyatakan pendapat mereka, karena juga bisa on-offin untuk voice dan juga videonya. Nah, kalau di Google Meet ketika menggunakannya di handphone atau di aplikasi mobile, teman-teman itu memang harus download aplikasinya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan laptop atau desktop, nah misalkan di emailnya sudah ada link, teman-teman tinggal klik saja dan nanti akan terbuka di tab baru, terus bisa langsung bergabung. Cuman kalau memang di handphone harus download aplikasi. Nah, itulah keunikan dari Google Meet ini, teman-teman. Kalau nanti pengen mengotak-atik atau mengetahui lebih lanjut tentang fitur-fitur yang ada di Google Meet, silahkan aja mengunjungi situs meet.google.com untuk keterangan lebih lanjut. Nah, setelah Google Meet, ada lagi nih aplikasi yang sangat penting ketika kita ingin melakukan komunikasi secara lebih private atau lebih pribadi. Namanya adalah Google Duo. Nah, saya sangat terbantu banget nih Mbak Desti kalau pakai Google Duo. Karena ini kan lebih private. Kemudian misalkan saya menggunakannya itu untuk meeting kecil ke orang-orang yang benar-benar penting ya ke tim saya. Saya bisa langsung melakukan video call itu, sekali panggilan bisa langsung ke 8 orang. Bisa langsung panggilan privat itu ke 8 orang. Jadi saya kumpulkan dulu ke sebuah grup, kemudian dari sebuah grup itu saya langsung lakukan video call berbarengan di sana. Nah, kalau saya biasanya 8 orang karena beberapa orang penting itu yang saya selalu kontak adalah 8 orang. Tetapi kalau teman-teman misalkan timnya lebih dari 8, nah ternyata Google Duo itu bisa menampung ya atau membantu teman-teman untuk melakukan panggilan privat itu sampai 32 orang sampai dalam satu panggilan. Nah, ada lagi nih keunggulan dari Google Duo nih teman-teman. Di Google Duo ini ada yang namanya fitur knock-knock. Jadi dari fitur knock-knock ini kita bisa mengetahui atau kita melihat nih previewnya orang ini sebenarnya orang yang kita undang atau enggak, atau termasuk dari tim kita atau bukan. Jadi kalau ternyata oh itu bukan teman kita, berarti mereka nggak boleh nih ikutan video call-nya berbarengan. Kan yang namanya kita meeting kecil ya, pasti kan yang dibahas itu lebih mungkin masalah strategi, usaha, dan lain sebagainya. Nah ini yang penting banget. Jadi teman-teman nanti ketika mau menggunakan Google Meet atau Google Duo, silahkan saja pilih sesuai dengan kepentingannya ya, sesuai dengan fungsinya. Kalau banyak orang pakainya Google Meet, tetapi kalau untuk private bisa menggunakan Google Duo. Nah, itu tadi bahasan tentang aplikasi dan juga produk-produk Google khususnya untuk komunikasi yang sangat membantu untuk kita sebagai pelaku UMKM. Nah, teman-teman, kalau misalkan tadi kita sudah membahas tentang Google Duo dan juga Google Meet, kemudian kita sudah membahas ada Gmail, Google Slide, dan juga produk-produk di situ yang lain. Sekarang saya mau menanyakan dulu ke teman-teman nih, apa yang teman-teman biasanya lakukan untuk menambah keterampilan usaha atau keterampilan bisnis selama di rumah? Nah, apakah mengikuti kursus, atau mengambil sertifikasi, ataukah belajar dari YouTube, ataukah membaca buku? Nah, silahkan saja ya langsung tulis jawabannya, ketikkan jawabannya di kolom live chat. Nah, sambil kita menunggu jawaban dari teman-teman, saya pengen tahu nih kalau biasanya Mbak Ros itu mengisi waktunya untuk mengakses keterampilan bisnis itu, biasanya mengakses apa nih Mbak Ros? Kalau aku Mbak Citra sekarang kan lagi work from home. Nah, banyak waktu banget nih buat belajar di dapur. Jadi aku belajar ini masak dari YouTube Mbak Citra.
Oke, jadi kalau Mbak Ros itu belajar masak, belajarnya dari YouTube. Nah, kalau Mbak Desti untuk menambah keterampilannya biasanya ngapain aja kemarin-kemarin? Atau mungkin saat ini masih dilakukan? Ya, betul ya. Saya salah satunya mengakses YouTube ya untuk mencari tutorial-tutorial yang lebih memperdalam sesi pelatihan materi ya mungkin ya di situ. Jadi memang lebih lebih suka visual gitu ya, belajar visual via YouTube, mendengarkan ya dan sebagainya seperti itu. Oke, nah itu tadi share dari Mbak Ros dan juga Mbak Desti. Wah, ada juga teman-teman nih, ada yang mengikuti kursus, tapi kebanyakan itu adalah belajar dari YouTube ya. Kemudian ada yang ambil sertifikasi. Nah, itu kalau kegiatan teman-teman selama ini adalah mengisi waktu dan juga untuk menambah keterampilan yang menunjang usahanya teman-teman. Nah, saya mau juga berbagi nih bagaimana caranya mengasah keterampilan bisnis melalui portal belajar online yang mungkin sebelumnya teman-teman belum pernah mengetahui dan belum pernah mengakses. Nah, kita bahas dulu sih sebenarnya kenapa kita perlu belajar secara online, meskipun mungkin teman-teman yang sekarang mengikuti YouTube live streaming ini tuh sudah lulus sekolah, lulus kuliah. Tapi kalau kita menjalankan usaha ya, menjalankan usaha akan ada banyak sekali ilmu-ilmu yang mungkin sebelumnya tidak kita pelajari nih di sekolah. Nah, kalau kita mengakses atau belajar secara online, ternyata manfaatnya itu ada banyak sekali. Nah, 4 diantaranya yaitu kita bisa hemat biaya. Karena sekarang kalau belajar online itu kan kita bisa akses nih dari Google. Itu Google tuh sumbernya banyak banget di sana. Mau belajar soal marketing, mau belajar cara berjualan, kemudian membuat desain dan lain sebagainya itu ada. Lebih hemat biaya dan banyak yang gratis. Terus kemudian yang kedua, hemat waktu. Hemat waktu dan jarak tempuh. Nggak harus teman-teman itu pergi ke lokasinya, kemudian waktunya juga lebih efisien karena bisa dilakukan di rumah, kemudian bisa dilakukan di waktu luangnya teman-teman. Jadi nggak harus mengikuti jadwal-jadwal tertentu. Yang ketiga, fleksibel sesuai kebutuhan. Kalau di sekolah mungkin dulu atau di perkuliahan kita harus mengikuti materi-materi atau modul ya, modul materi yang sudah ditentukan oleh perkuliahan kita. Tetapi kalau sekarang online, kita bisa pilih materinya itu apa yang kita butuhkan. Kalau misalkan butuhnya untuk belajar masak, berarti aksesnya ya YouTube itu sudah sangat membantu. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti butuhnya adalah membuat bisnis plan atau perencanaan keuangan, bisa memilih modul-modul atau materi yang terkait yang teman-teman butuhkan. Selain itu, dengan belajar online, kita bisa menambah pengetahuan dan pengalaman. Seperti ketika mengikuti YouTube live streaming ini. Mungkin ya teman-teman, kalau yang namanya pengetahuan itu kan dari waktu ke waktu mungkin hampir sama. Tetapi kalau yang namanya usaha atau mungkin berbisnis, itu yang diperlukan adalah sharing dari mentor kita atau sharing dari orang yang sudah memulai terlebih dahulu. Nah, ini yang sangat penting. Kita bisa mengetahuinya itu ternyata sekarang lewat online. Misalkan seperti YouTube live streaming, saat ini saya dan Mbak Desi tadi sudah berbagi bagaimana sih caranya mengelola usahanya dan juga berkomunikasi dengan baik itu produk-produk yang digunakan itu apa saja gitu. Nah, oke, setelah kita mengetahui manfaat dan keuntungan dari belajar online, saya mau berbagi cara menggunakan salah satu produk dari Google yaitu Google Primer. Jadi Google Primer ini di sana sepertinya adalah kumpulan-kumpulan dari materi-materi ya, kumpulan-kumpulan dari materi-materi berbagai macam yang sangat relevan untuk kita baca, kita pelajari karena berguna untuk usaha yang saat ini kita jalankan. Pakai Google Primer itu sangat mudah teman-teman. Tinggal unduh saja aplikasi Google Primernya di Play Store atau App Store. Kemudian teman-teman tinggal membuka dan memasukkan akun Gmail teman-teman. Nah, jadi kalau teman-teman sudah punya akun Gmail, secara otomatis bisa mengakses semua produk dari Google termasuk Google Primer ini. Nah, kemudian ketika sudah masuk, lihat dulu bahasa yang digunakan. Kalau ternyata misalkan teman-teman saya maunya pakai bahasa Indonesia, tapi kok bahasa di Google Primer ini pakai bahasa Inggris ya, cara ngubahnya gimana? Nah, teman-teman harus merubah dulu, jadi balik lagi ke aplikasi Gmail, dirubah dulu bahasanya, disesuaikan dengan bahasa yang teman-teman inginkan. Karena kalau di Google Primer ini bahasanya adalah bahasa default. Jadi bahasa default itu mengikuti dari bahasa yang digunakan di Gmail.
Nah, setelah sudah bisa menyeting bahasa, teman-teman tinggal menelusuri aplikasi dan pilih topik yang teman-teman ingin pelajari. Mau belajar soal sosial media ada, belajar bisnis plan ada, belajar marketing, kemudian belajar bagaimana caranya menghandle karyawan. Di sana ada beberapa modul penting yang bisa teman-teman pilih. Nah, keuntungan lagi ketika pakai Google Premier ini untuk belajar online, kita bisa mengikuti modul atau kelas sesuai yang kita inginkan, kemudian kita bisa memberikan atau mengklik tombol pin. Tombol pin ini gunanya ketika misalkan kita baru belajar tentang bisnis plan atau perencanaan tentang usaha. Nah, misalkan baru nyampe di halaman kelima, kita belum bisa melanjutkan. Kita belum bisa melanjutkan dan harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Ketika ada kesempatan untuk mengakses Google Premier lagi, kita tinggal klik aja modul yang sebelumnya belum selesai dibaca tersebut. Jadi kita tinggal klik pin-nya. Lalu kita bisa melanjutkan lagi sampai selesai. Nah, untuk mengetahui sebenarnya dari pembelajaran melalui Google Premier ini, teman-teman diberi kesempatan tuh untuk mengikuti latihan yang diberikan di bagian akhir setiap modul. Jadi sebenarnya ibaratnya kalau di sekolah atau di perkuliahan kita ada tes. Nah, di Google Premier ini pun juga ada tesnya karena yaitu tadi teman-teman pengen mengetahui sebenarnya seberapa jauh sih kita menguasai modul yang sudah kita pelajarin. Nah, setelah itu kalau sudah dipelajarin, terus teman-teman misalkan mau merekap atau mau mempelajarin ulang atau mau mempelajari ulang modul sebelumnya yang sudah dibaca, itu pun juga bisa dilakukan di Google Premier ini. Jadi sangat mudah banget, biasanya saya meluangkan paling nggak 5 menit atau mungkin sampai 15 menit untuk baca-baca modul-modul yang ada di Google Premier ini. Nah, tapi kalau teman-teman nanti merasa, aduh saya sudah selesai nih mengakses semua modul di Google Premier, terus pengen belajar yang lebih advance lagi, belajar yang lebih meningkatkan ilmu lagi. Nah, teman-teman silahkan untuk akses ya link g.co/grow-indonesia karena di sana ada berbagai macam pelatihan yang diprakarsai oleh Google untuk membantu kita UKM-UKM di Indonesia. Nah, pengen lagi belajar yang lebih advance lagi, yang lebih keren lagi, masuk lagi di skillshop.withgoogle.com. Kalau di skillshop.withgoogle.com ini, teman-teman bisa nanti mempelajari yang namanya Google Ads, kemudian belajar tentang AdMob. Nah, AdMob mungkin nggak tahu, nah nanti bisa dibaca-baca di sana, kemudian belajar tentang analitik, terus kemudian mempelajari Google Business Code, dan lain sebagainya. Jadi memang sebenarnya banyak sekali manfaat yang bisa teman-teman ambil dari pelatihan-pelatihan yang sudah diberikan oleh Google ini. Nah, selama kurang lebih 1 jam ya, hampir 1 jam, tadi saya dan juga Mbak Desti sudah berbagi bagaimana menggunakan produk G Suite yang sangat bermanfaat untuk UMKM, dan produk-produk itu terkait dengan kolaborasi dan juga komunikasi. Kemudian kita sudah berbagi juga bagaimana menggunakan Google Premier. Kemudian juga bagaimana cara mengakses dari Google Premier tersebut. Nah, sekarang saya pengen nanya dulu nih ke Mbak Desti. Biasanya kalau pakai Google Premier, itu mengaksesnya materi apa aja atau modul apa aja? Nah, kebetulan nih, tadi mau saya share tapi nunggu dulu nih. Ya, saya di Google Premier itu paling suka di bagian psikolognya. Saya pernah baca yang bagian cara berkomunikasi, ya. Nah, meskipun seperti ini ya, kita sebagai founder, CEO atau mungkin tim leader itu kita perlu tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan tim. Karena kan personal orang itu berbeda-beda ya. Jadi kita tahu, oh ini pemalu, oh ini ekstrovert, ini introvert, gitu kita tahu. Jadi dari situ kita pun bisa melakukan sebuah kuis. Jadi tim kita diberi kuis, kita akan tahu dia tipe komunikasi yang seperti apa. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan satu tim itu sama semua komunikasinya. Dan kita bisa fokus, oh si A ini seperti ini, harus seperti ini, si B seperti ini, harusnya seperti ini. Nah, jadi kita bisa lebih paham dan lebih tahu. Nah, itu saya lebih suka di bagian psikolog-psikolog seperti itu biasanya gitu ya. Tapi di bagian digitalnya juga, di bagian IT-nya juga ada, ya, sosial medianya juga ada. Saya biasanya juga melihat-lihat seperti itu sebagai salah satu sarana inspirasi saja untuk bisa
melakukan apa namanya update ilmu ya seperti itu yang bisa kita share lagi ke teman-teman mungkin ketika live stream seperti ini atau mungkin ketika kelas offline seperti itu. Nah, ya itu tadi kalau Mbak Desi udah nge-share nih uniknya dari Google Primer, terus modul apa saja yang sudah Mbak Desti akses atau gunakan. Jadi beda-beda ya memang ya kalau kita mengakses yang namanya Google Primer itu ya. Saya mungkin sering ke bagian sosmed atau mungkin ke bisnis plan atau ke marketing. Nah, ternyata Mbak Desti malah ke psikologis karena teman-teman kalau ternyata hal tersebut tuh juga penting banget, apalagi mungkin teman-teman saat ini kalau yang UMKM kan semuanya dilakukan sendiri ya Mbak Desti. Tetapi kan nanti kan cita-citanya pasti pengen usahanya membesar, terus ada tim, ada bawahan, makanya hal-hal tentang psikologis itu juga perlu untuk dipelajari. Betul. Nah itu tadi materi yang sudah kita bagikan. Nah, sudah kita bagikan, sudah kita share. Nah, sekarang nanti waktunya untuk Q&A. Jadi teman-teman bisa menanyakan hal-hal terkait dengan materi yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Tapi sebelumnya saya kembalikan dulu nih ke Mbak Ros. Silakan Mbak Ros. Oke, terima kasih Mbak Citra dan Mbak Desti atas penjelasannya ya tentang fitur yang kita pelajari. Nah, sebelum masuk ke sesi pertanyaan, sambil kita menunggu tadi siapa saja yang sudah bertanya, teman-teman di belakang sedang mengumpulkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Saya ingatkan lagi teman-teman untuk unduh ringkasan modul yang mungkin tadi telat masuknya ya. Tadi apa di depan tadi penjelasannya atau mungkin lupa fitur yang ini tadi buat apa ya. Nah, teman-teman bisa lihat lagi di ringkasan modul yang bisa diunduh di bit.ly kelas WW04 atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di bawah itu. Nah, selain itu, tadi di depan saya sudah jelaskan bahwa nanti teman-teman yang mengikuti kelas ini dari awal sampai akhir akan mendapatkan sertifikat. Nah, caranya teman-teman tinggal isi form feedback yang ada di bit.ly/ww livestream. Besar kecilnya nanti teman-teman perhatikan ya, harus sama. Nah, silahkan dicatat atau teman-teman bisa scan barcode yang ada di bawahnya. Silahkan dicatat dulu teman-teman. Oke, kalau sudah, nah selain itu, teman-teman bisa ikuti Google di media sosial untuk update tentang fitur-fitur terbaru Google dan berbagai program keren lainnya di Facebook-nya di @googleindonesia dan di Twitter-nya di @google_idn. Nah, kira-kira sudah adakah pertanyaan dari teman-teman? Banyak sekali. Kita harus pilih. Teman-teman jangan kecewa kalau misalkan pertanyaannya tidak terpilih ya, nanti bisa dilihat lagi di modulnya gitu. Saya ingatkan lagi sambil menunggu pertanyaannya, teman-teman bisa isi feedback form untuk mendapatkan sertifikat di bit.ly/ww livestream. WW, L dan S-nya besar hurufnya. Dan juga unduh ringkasan modulnya di bit.ly/kelas WW04. Silakan dicatat teman-teman. Kira-kira sudah ada pertanyaan kah? Oke, sambil ya. Oke, silakan Mbak Ros. Pertanyaan dari Kak Aisyah Ashar, bagaimana cara mengoperasikan Google Docs agar apa yang kita bicarakan bisa langsung tertulis di sana? Gimana nih Mbak Citra, bisa nggak? Bagaimana cara mengoperasikan Google Docs agar apa yang kita bicarakan bisa langsung tertulis di sana? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Aisyah Azhar. Bisa aja Mbak, kalau saya biasanya itu, kalau dari handphone ya, saya download dulu aplikasi Google Docs-nya. Kemudian saya buka Google Docs dan di sana dicari fitur yang dimana ada voice typing. Jadi ketika kita ngomong nih di handphone, kita tinggal ngomong aja seperti kita record dan sudah kayak nulis sendiri ya di sana. Jadi itu bisa mempermudah kerja kita, nggak perlu capek-capek ngetik lagi. Cuman yang perlu diingat bahwa kan namanya kita sebenarnya bekerjanya dengan mesin ya seperti ini. Saya nganggapnya kita kerja dengan software dengan mesin. Maka ketika kita ngomongin sesuatu misalkan atau ingin mengetik, membuat kalimat, pronunciation kita itu juga harus jelas. Misalkan kalau ngomong bagaimana juga yang jelas bagaimana, nggak bisa kalimatnya itu atau kata-katanya itu salah karena ya itu tadi kita harus
memaklumi bahwa kita pakai yang namanya mesin gitu. Begitu juga ketika mungkin pengen pencatatannya itu atau ketika berbicara, nah itu pakai bahasa Inggris, berarti pronunciation-nya harus lebih bagus lagi. Nah itu kalau saran dari saya Mbak Aisyah. Nah mungkin ada tambahan dari Mbak Desti? Ya, sudah terjawab kayaknya Kak Citra. Oke. Ya, Oke. Oke, silahkan. Semoga membantu Mbak Aisyah. Silahkan untuk pertanyaan Mbak selanjutnya. Aisyah, jawabannya pakai fitur voice typing. Nah, sekarang pertanyaan kedua dari Kak Arisya Yaya, apakah Google Docs bisa digunakan untuk membuat poster dan sejenisnya? Bisa nggak nih Mbak Desti? Ya, oke. Kalau sepengalaman saya lebih menggunakan Google Slide daripada Google Doc untuk membuat desain-desain, ya. Karena memang secara customize itu memang lebih enak di Google Slide untuk membentuk-bentuk dan fasilitas dari seperti grafik dan animasinya itu lebih lengkap di Google Slide. Jadi mungkin saran saya Anda pilih yang Google Slide, ya. Cuma kalau untuk konsep silahkan di Google Doc bisa, dan di situ pun ada namanya picture atau clip art yang bisa Anda cari atau Anda tempelkan di situ, gitu ya. Mungkin alternatifnya selain Google Doc, Anda bisa lompat ke Google Slide gitu ya, alternatifnya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Desti. Nah, kita langsung ke pertanyaan yang ketiga, ada dari Kak Verly. Kenapa kalau mau edit pada Google Docs atau Google Sheet, agak susah jika menggunakan HP? Selalu munculnya tidak bisa edit, hanya baca. Jadi harus di-download dulu, baru bisa edit lagi. Solusinya bagaimana, Kak Citra? Oke, nah pertanyaan dari Mbak Verly Jelantik. Sebenarnya ini sudah terjawab sih secara nggak langsung dari prakteknya Mbak Verly, karena memang kalau untuk datanya itu kalau misalkan kita akses dari handphone harus ada download dulu, karena kalau di download itu malah mudah. Misalkan nih, saya saat ini kan terhubung dengan WiFi, kemudian saya tadi bikin nih misalkan kayak link-link di Google Sheet mengenai tentang link website saya, atau mungkin ide-ide atau laporan pembayaran. Saya tetap harus download dulu, karena nanti kalau setelah di-download, kita mengedit secara offline pun bisa, jadi lebih mudah. Ketika di-download kemudian diedit secara offline, kemudian nanti kita baru terkoneksi lagi beberapa jam atau beberapa menit kemudian dengan internet, itu ternyata malah bisa langsung ke save. Memang prosedurnya seperti itu Mbak Verly, harus tetap di-download dulu. Bahkan kadang-kadang untuk beberapa handphone tertentu itu secara otomatis ketika kita membuka data baik di Google Sheet atau Google Docs, itu secara otomatis datanya sudah terdownload. Nah, jadi nanti tinggal dipraktekkan aja, dan jangan takut, sebenarnya data-data kita itu tidak memakan banyak tempat sih di handphone kita. Nah, itu solusi dari saya Mbak Verly. Oke, terima kasih Mbak Citra. Lanjut ke pertanyaan dari Kak Siti Komariah. Apakah berbayar menggunakan G Suite? Karena waktu akan daftar ada tulisan coba gratis. Apakah sewaktu-waktu bisa jadi berbayar? Gimana Kak Desti? Oke, nah kalau untuk G Suite-nya sendiri ya, secara aplikasi bisnisnya memang ada yang berbayar. Cuma kita mendapatkan free 14 hari untuk menggunakan G Suite secara global. Nah, G Suite yang kita coba tadi seperti kolaborasi dan komunikasi itu free, Anda bisa akses langsung dari Gmail, ya, dan itu tidak berbayar, gratis, ya. Kalau Anda masuk khusus di G Suite-nya memang ada trial-nya, dan Anda bisa lakukan berbayar nanti tiap bulan atau tiap tahun. Jadi untuk akses yang per aplikasi tadi, teman-teman bisa gunakan Gmail, akun Gmail, kemudian bisa Anda lihat di bagian titik 3 ya, atau jendela. Oke, Oke, saya lanjutin aja ya untuk jawaban untuk Mbak Siti Komariah. Jadi sebenarnya memang untuk G Suite kolaborasi dan komunikasi, terutama untuk yang komunikasi ini gratis. Tetapi kalau yang untuk G Suite ada yang berbayar, terutama mungkin buat teman-teman yang membutuhkan kapasitas jauh lebih banyak. Karena misalkan kayak kita pakai Google Drive nih, kalau pakai Google Drive yang free kan batasnya dari 15 giga. Tetapi kalau misalkan teman-teman menggunakannya lebih dari itu, ya silahkan aja, nanti bisa di-upgrade. Dan pilihannya itu macam-macam.
Kalau menurut saya sih sangat terjangkau ya apabila ketika usahanya itu berkembang pesat. Karena di sini G Suite itu ternyata terbaginya ada 3 nih teman-teman untuk sekalian untuk menginformasikan. Ada G Suite Basic, ada G Suite Business, dan juga G Suite Enterprise. Karena kan kita harapannya, ya Mbak Desti harapannya kan tetap usahanya selalu terus membesar. Jadi tidak masalah. Toh ketika misalkan saat ini kita jadi UMKM, kita sudah diberikan akses gratis yang 15 GB tadi. Nah, itu kalau dari saya. Nah, mungkin silahkan Mbak Desti kalau ingin melanjutkan atau ada input yang lain. Ya, jadi seperti tadi ya, jadi kalau semuanya kita hanya menggunakan yang 15 GB tadi memang free. Dan biasanya kalau kita overload di situ, itu biasanya dari G Suite sendiri ya atau Gmail-nya akan menampilkan opsi mau Anda perbesar lagi ya sampai 1 tera mungkin itu ada plan budgetnya sendiri. Gitu. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja sesuai dengan investasi teman-teman di digital tadi ya, di Gmail atau di G Drive tadi gitu ya. Tapi kalau ingin melihat ya G Suite secara dalam ya lebih banyak aplikasinya, teman-teman bisa trial 14 hari dulu. Apakah itu cocok untuk Anda atau hanya menggunakan yang free Gmail access tadi 15 GB tadi. Mungkin itu aja. Oke, gitu ya Kak Siti, ada beberapa pilihan nih, mau gratis atau mau yang berbayar. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Risna. Apakah data yang ada pada G Drive yang tidak di-share bisa diakses oleh orang lain? Gimana Mbak Citra? Nah, kalau untuk data yang tidak di-share, otomatis itu tidak bisa diakses oleh orang lain. Karena sudah dijamin ya oleh Google bahwa ada 3 pilihan ketika kita nge-share link. Tetapi kalau kita sama sekali tidak nge-share link, itu otomatis mereka nggak bisa akses. Dan aksesnya pun sebenarnya diberi 3 kesempatan atau 3 pilihan. Hanya bisa melihat, kemudian mengedit, atau merubah keseluruhan dari isi data-data dari link tersebut. Jadi jangan khawatir Mbak Risna, selama linknya tidak dibagikan, itu mereka atau orang lain itu tidak akan bisa mengakses. Kecuali misalkan Mbak secara nggak sengaja malah nulis password dari Gmail-nya, ya nulis password dari Gmail-nya, dan ternyata mungkin temannya tahu atau beberapa orang lain tahu. Nah itu yang harus lebih perhatikan. Nah, silakan kalau Mbak Desti ada tambahan nih terkait dengan akses dari G Drive ini. Ya, sama idem. Jadi selama tidak di-share ya tadi ya datanya Anda, itu tidak akan bisa diakses secara publik. Jadi link-link yang tadi seperti teman-teman dapat share link dari tim kita ya Womenville atau Gapura, itu berarti kita sudah memang membuat akses itu bisa diakses oleh publik atau banyak orang. Jadi selama tidak di-share ya tidak akan terbuka, tidak bisa dibaca oleh orang lain. Gitu. Oke. Ya, dan sedikit lagi tambahan Mbak Ros dan juga Mbak Desti. Kalau misalkan kita sudah men-share linknya teman-teman, misalkan nih sebagai contoh, Mbak Ros mengirimkan sebuah data terkait dengan Womenville ke saya. Kemudian sebenarnya data tersebut hanya dikirimkan untuk saya. Tetapi tiba-tiba Mbak Desti minta kemudian tolong dong di-share linknya gitu. Padahal sebenarnya Mbak Ros itu ngirimnya khusus untuk saya loh. Saya iseng aja deh, ya udah nih Mbak Desti saya kirimin. Nah, jangan khawatir, itu kan sebenarnya tindakan yang etikanya kurang ada ya kalau menurut saya, karena kan khusus untuk saya, tapi saya juga share juga untuk Mbak Desti. Nah, Mbak Ros itu sebenarnya juga mengetahui bahwa saya share datanya ke orang lain. Jadi secara histori, Google itu atau produk dari G Suite ini sudah mengetahui siapa-siapa saja yang mengakses dan siapa aja yang mengedit terakhir kalinya. Jadi tidak perlu khawatir. Nanti bisa dilacak kok teman-teman siapa saja yang sudah mengakses data-datanya dari teman-teman. Nah, itu kalau dari saya. Silahkan Kak Ros. Oke, Kak Risna gitu ya. Jadi orang-orang tertentu saja yang bisa mengakses filenya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, kita tunggu, dari Kak Esa Purnama. Apakah pada Google Docs bisa memasukkan tabel dari spreadsheet? Gimana Kak Desti, apakah bisa? Oke, nah namanya juga kolaborasi ya di depan ya. Maka kita bisa memasukkan data-data ya
Google Doc-nya itu sendiri bisa masuk data tabel. Contohnya Anda buat di Google Sheet, Anda masukkan ke Google Doc, atau Anda buat di Google Slide, Anda mau memasukkan dari data dari Google Sheet, itu bisa ya. Jadi untuk kolaborasi sesama Google G Suite tadi itu bisa sekali. Dan ada beberapa tambahan add-on ketika Anda ingin memasukkan ketika tidak ada ya. Jadi di situ ada opsi add-ons ya, atau tambahan plugin tertentu bisa dimasukkan ke dalam Google Doc, Google Slide, Sheet ya. Nah seperti itu bisa Anda coba. Jadi bisa Anda masukkan kok, nggak usah khawatir ya, bisa gitu ya. Oke. Oke, gitu ya Kak Esa, bisa jawabannya. Oke, next kita ada pertanyaan lagi dari Kak Devi. Jika kapasitas Google Drive 15 GB itu hampir penuh, apakah berpengaruh pada kinerja G Suite kita? Gimana Kak Citra? Nah, kalau saya waktu itu sempat ya ada kendala ketika email-email, dan kebetulan email yang dikirimkan itu isinya adalah mayoritas presentasi untuk presentasi. Jadi ada video juga. Nah, ternyata itu sangat memakan memorinya. Kemudian ketika saya ditanya nih, ini dari pengalaman saya ya, ketika saya ditanya, loh emailnya sudah terkirim apa belum? Karena penuh, hampir penuh ya, dan saya masih belum punya waktu untuk mendelete atau memfilter mana yang perlu harus saya hapus atau belum. Ternyata dari email yang sebelumnya atau email yang akan datang itu masuknya kok nggak bisa real time. Nah itu kalau pengalaman dari saya, memang ada sedikit kendala ketika Google Drive itu hampir penuh. Itu kalau dari pengalaman saya. Nah kalau dari Mbak Desti, silakan, apakah ada pengalaman yang sama atau mungkin ada pengalaman yang lain? Kebetulan karena saya banyak email ya, Mbak. Jadi belum sampai penuh itu sudah ada email baru gitu ya. Jadi cuma memang saya memperhatikan di situ ketika kita overload tadi, memang ada plan lain, budget untuk kira-kira kita bisa up sampai berapa giga atau berapa tera yang ingin kita lanjutkan seperti itu, atau kita beli gitu ya. Jadi ketika 15 giga itu berpengaruh nggak? Ya kurang lebih menjadi akses ini ya, masuk email ketika dia besar ya berpengaruh gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin ada yang dihilangkan. Kalau saya sih rajin-rajin, ketika ada spam saya hapus. Yang sudah masuk ke trash sampah saya hapus. Jadi rajin itu saya melihat mana yang harus dihapus, mana enggak, seperti itu. Apalagi foto-foto lama yang tersimpan di Google Foto itu biasanya saya hapus gitu. Jadi aman lah gitu. Nah, sebenarnya keunikannya atau keunggulannya dari G Suite ini kan semuanya terkoneksi jadi satu, dan data kita kan tersimpan dengan baik di sana. Kalau saya misalkan memang kebutuhan ternyata atau materi-materi atau email-emailnya memang terpaksa tidak bisa dihapus karena berbagai macam kepentingan gitu, memang saya biasanya menyarankannya lebih baik untuk upgrade saja di G Suite Basic, daripada ya itu tadi emailnya mungkin ngirimnya jam berapa, baru nerimanya jam berapa, kan itu kalau misalkan usaha teman-teman ternyata mungkin transaksinya sangat menguntungkan atau jumlah uangnya begitu banyak, tetapi kita nggak bisa melayani dengan baik. Nah, saran saya ya tinggal di-upgrade saja. Toh ini sekedar informasi bahwa G Suite Basic itu paket aplikasi profesionalnya itu ternyata ada tambahan sampai dengan penyimpanan 30 GB. Jadi ada tambahan lagi ya, dan di sana kita bisa akses semuanya. Dan itu langganannya cuman sekitar $4,20 ya, mungkin sekitar hampir 100.000. Nah, kalau dibandingkan dengan mungkin kebutuhannya teman-teman, terus nilai dari jual beli, pasti ini sebenarnya kan sangat sedikit ya biaya yang harus dikeluarkan. Nah, itu kalau dari saya. Silakan Mbak Ros. Oke, gitu ya Kak Devi, terjawab pertanyaannya ya. Nah, ada pertanyaan lagi dari Kak Mia. Untuk akun Gmail-nya, apakah harus akun khusus bisnis atau cukup satu akun Gmail saja? Gimana ini Mbak Desti? Ya, untuk akun Gmail apakah harus akun khusus bisnis atau cukup akun Gmail saja? Nah, dari awal ketika mungkin Anda saat ini Anda sudah memiliki akun Gmail pribadi ya, atas nama pribadi. Nah, itu opsi Anda ketika Anda ingin menggunakan email pribadi dengan pastikan nama akun Anda ya, atau nama profesional Anda juga sudah
tertera di situ. Tapi kalau ingin Anda pisahkan khusus untuk akun bisnis itu akan lebih enak lagi. Jadi Anda bisa lebih profesional lagi di situ. Anda susun, Anda pastikan foldernya juga rapi, bagus, dan terpisah dengan akun pribadi Anda. Jadi silakan saya kembali lagi kan ke Anda ya, apakah Anda perlu akun bisnis lagi, kemudian nanti Anda integrasikan dengan sosial media Anda atau website Anda atau blog Anda, atau menggunakan akun pribadi Anda ini untuk share ke berbagai macam platform digital. Begitu ya. Oke. Oke, kira-kira Mbak Citra mungkin ada pengalaman lain? Nah, mungkin Ya, kalau saya benar sih yang disampaikan oleh Mbak Desti bahwa biasanya saya bedakan dulu. Jadi akun pribadi memang khusus data-datanya itu ya berkaitan tentang pribadi gitu. Jadi kalau secara nggak langsung mungkin nanti foto-foto, data-data, mungkin form atau segala macam yang tersimpan ya khusus untuk urusan pribadi kita. Tapi kalau soal usaha atau bisnis kita, saya biasanya bikinkan email yang baru dari awal. Karena kan mungkin akan lebih banyak foto produk yang harus disimpan, kemudian file invoice, kemudian Google Sheet-nya mungkin akan lebih banyak digunakan. Nah, itu akan lebih mempercepat penggunaan dari kapasitas drive. Nah, coba bayangin aja kalau ternyata emailnya dicampur jadi satu. Berarti kan 15 giganya itu ya akan lebih cepat habis. Nah, itu kalau solusi dari saya itu seperti itu. Nah, silahkan Mbak Ros. Terima kasih Mbak Citra, Mbak Desti. Ada satu lagi pertanyaan terakhir ya dari Kak Ika. Bagaimana cara menghubungkan Google Form dengan Google Sheet? Mungkin bisa dijawab Kak Citra? Nah, kalau Google Form ini kan seperti tadi yang di modul pertamanya sudah dijelaskan dari Mbak Desti, sebenarnya Google Form ini secara otomatis sudah terkoneksi dengan Google Sheet. Karena yang namanya tadi adalah produknya dari Google ini berkolaborasi, jadi saling terintegrasi satu sama lain. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman menggunakan Google Form, kemudian di sana sudah bisa memilih template nih Google Form-nya, mau untuk apa aja, untuk kontak, mengumpulkan kontak, kemudian membuat pertanyaan sendiri, kemudian di-share dan lain sebagainya. Nanti datanya tersebut akan ibaratnya kayak terkumpulkan secara otomatis dan nanti bisa di-download di Google Sheet seperti itu. Nah, silakan kalau ya ada tambahan ya. Nah, ini teman-teman yang menggunakan Google Form, ketika kita lihat di back end itu ada yang namanya kita bisa melihat hasil jawaban. Nah, hasil jawaban atau hasil survei tadi ketika diklik dia akan mengarahkan ke Google Sheet. Jadi itu otomatis. Ya, enak banget kan? Jadi kita cukup melihat, oh ini hasilnya, namanya siapa, nomornya berapa, emailnya mana, requestnya apa, itu sudah ada di Google Sheet. Yaitu harus back end atau yang membuat, ya. Anda sendiri membuat Google Form tadi, kemudian Anda lihat hasil jawabannya seperti Anda, itu sudah otomatis masuk ke Google Sheet. Jadi nggak usah Anda gabungkan pun bisa, gitu, ya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Citra dan Mbak Desti atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya yang tadi. Nah, teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab, bisa dilihat lagi ya nanti di modul. Karena waktu kita sudah ada di ujung ini Mbak Citra dan Mbak Desti. Oke, saatnya kita berpamitan. Nah, mungkin Mbak Citra terlebih dahulu, silahkan ada yang mau disampaikan kah? Nah, oke, jadi sebenarnya setelah kita tadi sudah ngobrol-ngobrol, kemudian membahas tentang G Suite tadi, sebenarnya tinggal satu aja sih, langsung dipraktekkan. Kemudian ketika sudah praktek, berarti kan harus ngulik sendiri. Bisa nanti lihat modulnya untuk dibaca ulang, dan kemudian bisa juga teman-teman kunjungi website-websitenya yang sudah disediakan untuk Google untuk mengetahui fitur-fitur yang sudah tersedia di sana. Jadi tinggal praktek, kemudian tinggal di-share nanti cara penggunaannya dengan tim itu seperti apa. Nah, itu kalau pesan dari saya. Sebelum berpamitan, saya mau mengucapkan maaf dulu kalau misalkan ada kekurangan dalam penjelasan, dan mungkin tadi koneksi kita memang hari ini kurang begitu bagus, tapi semoga apa yang kami sampaikan bisa diterima dan juga bisa segera dipraktekkan seperti itu. Terima kasih untuk teman-teman yang ada di seluruh Indonesia. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Terima kasih Kak Citra. Oke. Terima kasih Mbak Citra. Nah, Mbak Desti, kira-kira ada kata-kata terakhir untuk kelas hari ini?
Oke, kata-kata terakhir ini nggak enak nih. Oke, teman-teman, terima kasih. Kak Arus juga terima kasih sudah memoderatori kita ya. Kemudian teman-teman di seluruh Indonesia yang ikut di YouTube Live ini, semoga apa yang kita sharing ini teman-teman bisa ambil hikmahnya ya, ambil yang baik saja nih. Kemudian teman-teman bisa praktekkan ya. Jadi tidak hanya mendengar saja, tapi teman-teman langsung action ya, action untuk melakukan beberapa perubahan di digital Anda ya, entah itu dari bisnis Anda pribadi ataupun dengan tim Anda. Semoga bermanfaat dan bisa Anda gunakan ini bersama tim Anda. Oke, mungkin dari saya terima kasih sebelumnya. Semoga bisa ketemu lagi di YouTube Live dan maaf jika tadi sering menghilang gitu ya. Oke, kita ketemu lagi di next time insya Allah. Terima kasih Kak Ros, terima kasih teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat siang, stay safe ya, sukses selalu, semangat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.